hari 3 kali. Apa bedanya dengan saudara kan? Tidak ada bedanya. Bagi Allah yang paling mulia adalah ketakwaannya, bukan bintangnya, bukan pakaiannya, bukan pangkatnya, bukan kedudukannya dia sebagai wakil pemerintahan, bukan itu, tetapi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah dari kalian semua itu adalah ketakwanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, mau ganteng, mau cantik, mau jelek, mau buruk, sama saja. Allah tidak melihat. Wala yanzuru ila libasikum. Juga tidak melihat pakaian-pakaian. Wala yanzuru ila hatikum. Tapi Allah melihat kepada ila sudurikum, kepada hati kita. Allah itu melihat dari hati kita masing-masing. Nah, disinilah letak kenapa HMI itu berbeda dengan organisasi lainnya. Karena HMI itu dikenal dengan independensinya. Independensi itu apa? Independensi itu adalah sebuah sikap independen. Dia tidak tergantung dengan apapun. Dia tidak takut dengan siapapun. Dia tidak punya kepentingan material apapun selain karena Allah. Jadi dia seorang kader HMI itu adalah kader yang independen, tidak berbuat. Jadi ketika bersikap itu murni dari hati nurani, murni dari kekuatan hati nurani. Dia tidak punya pretensi misalnya dengan saya menjadi ini seakan nanti menjadi pejabat ini. Tidak ada kepentingan itu. Dengan teriak keras nanti saya akan dikenal masuk media. Tidak ada kepentingan itu. Dengan berdiri di depan ketika demonstrasi maka kemudian akan difoto. Tidak ada kepentingan itu. Tetapi kepentingan kader-kadernya adalah kepentingan bahwa kita menyuarakan kebenaran. Ada sesuatu ketidakadilan di depan kita harus lawan. Dan itu adalah hati nurani. Hati nurani yang bersih itu muncul dari semangat tauhid, dari ketauhidan yang kuat. Jadi makanya di materi LKI, materi pertama adalah materi keyakinan muslim, materi tauhid. Karena itu landasan. Kalau kita tidak punya tauhid yang kuat, maka sesungguhnya kita sudah menggadaikan diri dengan dunia ini, dengan materialisme. Tetapi dengan kekuatan tauhid yang kuat, semua bentuk material ini tidak berarti. Bahkan kemudian materi hanya menjadi sarana bagi kepentingan yang lebih transenden, yaitu kepentingan pengabdian diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kader cinta yang dibiarkan oleh HMI. Jadi sosok kader yang independen, karena dia independen, maka dia akan punya gerakan yang independen. Karena dia punya gerakan yang independen, dia punya organisasi yang independen. Karena dia punya organisasi yang independen, dia punya satu keseragaman dalam bersikap secara independen untuk menyikapi kondisi-kondisi masyarakat yang berkembang. Saya pikir itu apa yang bisa saya sampaikan. Kiranya kembali akan saya tegaskan di awal bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Majene itu PBHI sangat menghargai dan salut dan selamat, dan untuk dilanjutkan, untuk diteruskan ke yang lebih baik. Secara internal barangkali cabang secara administrasi perlu dibenahi agar lebih rapi sehingga kedepannya gerakan eksternal dan internal bisa simultan bekerja bersama-sama. Dan kedua adalah semangat independensi. Karena ini harus bergerak secara independen. Karena ini harus punya keikhlasan yang tinggi ketika berbuat, sehingga tidak ada kepentingan material, jabatan atau publikasi dalam bersikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru HMI MPU cabang Majene dan depan terus baru pelantikan itu harus ada surat resmi yang ditujukan kepada PBHI sehingga PBHI tahu siapa yang menjadi pengurusnya. Nanti saya akan bacakan SK, ya, SK keputusan. Kebetulan karena tidak permohonan terlambat sehingga saya hanya membaca
saya cetak. Saya akan bacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 35 garis miring A garis miring KPTS garis miring 01 garis miring 1431 Hijriah tentang pengesahan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Majene periode 1430-1431 Hijriah atau bertepatan dengan 2009-2010 Miladiah. Dengan senantiasa mengharap bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam setelah menimbang 1. Bahwa demi kesinambungan usaha perkaderan dan perjuangan HMI maka perlu disahkan susunan pengurus HMI Cabang Majene periode 1430-1431 Hijriah bertepatan dengan 2009-2010 Masehi. 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas maka perlu segera ditetapkan dalam sebuah surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar HMI pasal 12. 2. Anggaran rumah tangga HMI pasal 27, 28 dan 29. 3. Pedoman struktur organisasi HMI. Memperhatikan surat permohonan dari Formatur HMI Cabang Majene nomor 85A Sekretaris A garis miring 01 garis miring 1431 memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan Ikhwan Nur Ilahi dan Ukti Burhan dan Ikhwan Burhanuddin masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum HMI Cabang Majene periode 1430-1431 Hijriah bertepatan dengan 2009-2010 Masehi dengan susunan pengurus selengkapnya terlampir. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Muharram 1431 Hijriah 12 Januari 2010 Masehi. Himpunan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Muhammad Fauzin Amirullah Ketua Umum, Ahmad Ilyas Sekretaris Jenderal. Saya akan bacakan lampiran susunan pengurus dan nanti yang namanya untuk tampil ke depan bisa lanjut ya. Berada di sini menghadap ke audiens. Lampiran surat nomor 35 AKPTS garis miring 01 garis miring 1431 struktur pengurus HMI Cabang Majene periode 1430-1431 Hijriah. Ketua Umum Saudara Nur Ilahi, silakan ke depan. Sekretaris Umum Saudara Burhanuddin. Bendahara Umum Saudara Sumarni. Bidang Advokasi Saudara Supriyadi dan Saudara Wahyu. Ketua Bidang Perkaderan Saudara Muslim. Bidang Kemahasiswaan Ketua Bidang Samsuri, stafnya Saudara Irfan. Bidang Pengembangan Aparat Organisasi Saudara Saleh, Bidang dan Indraini. Bidang Pemuslimaan Ketua Bidang Saudari Asnani. Kemudian stafnya Saudari tim dokumentasi mungkin bisa tuan.